Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Nur Aziza, NIM 2021 69110006. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia, makalah karya ilmiah yang berjudul Perkembangan Psikologi pada Anak Usia Dini. Untuk yang pertama, abstrak. Penelitian ini membahas tentang problematika, tahapan perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosional, dan solusi perkembangan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini merupakan masa emas yang hanya datang sekali dan tidak dapat diulang. Guru dan orang tua wajib untuk melihat perkembangan anak, karena upaya untuk menstimulus anak sejak dini sangat penting, dan betapa ruginya keluarga atau orang tua yang tidak peduli dengan perkembangan anak. Oleh karena itu, sebagai orang tua harus memahami pertumbuhan dan perkembangan anak, dan mengerti akan kebutuhan anak sesuai dengan umurnya, tanpa harus memaksa anak dengan kekerasan, tetapi mendidik anak dengan menyenangkan, serta penuh dengan cinta dan kasih sayang. Anak usia dini merupakan individu yang berbeda, unik, dan memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan tahapan usianya. Di presentasi kali ini, saya akan membahas beberapa poin. Untuk poin yang pertama, pengertian perkembangan psikologi pada masa usia dini. Poin kedua, problematika yang terjadi pada anak usia dini. Poin yang ketiga, solusi untuk mengatasi perkembangan anak usia dini. Dan poin yang terakhir, tugas dan tahapan perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Untuk poin yang pertama, yang berjudul pengertian masa usia dini. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang disebut dengan anak usia dini adalah anak usia 0 sampai 6 tahun. Sedangkan menurut para ahli adalah anak usia 0 sampai 8 tahun. Pendidikan anak usia dini merupakan pembahasan yang sangat luas dan sangat menarik untuk dikaji. Untuk lebih jelas lagi tentang pembahasan anak usia dini, maka dipaparkan beberapa pendapat menurut para ahli tentang anak usia dini. Menurut Prof. Marjorie Ebeck, 1991, seorang pakar anak usia dini dari Australia menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah pelayanan pas anak mulai dari lahir sampai usia 8 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam mengikuti pendidikan lebih lanjut. Adapun pendapat yang berbeda dari teori lama, mereka menganggap anak merupakan manusia yang memiliki potensi yang harus dikembangkan. Ia memiliki karakteristik tertentu yang khas yang berbeda tentunya dengan orang dewasa, serta akan berkembang menjadi manusia dewasa seutuhnya. Untuk poin yang kedua, problematika perkembangan anak usia dini. Banyak sekali problem-problem yang terjadi pada anak usia dini. Untuk yang pertama, biasanya itu memanjakan anak. Orang tua selalu memanjakan anak. Yang kedua, orang tua selalu membanding-bandingkan anak. Yang ketiga, orang tua melakukan kekerasan terhadap anak. Yang keempat, orang tua pilih kasih. Yang kelima, orang tua selalu berjanji, tapi tidak selalu ditepati. Yang keenam, dipaksa disiplin. Itulah problem-problem yang terjadi pada anak usia dini pada saat ini. Untuk poin yang ketiga, solusi perkembangan anak usia dini. Untuk yang pertama, kesiapan orang tua. Orang tua adalah kunci utama yang harus terlebih dahulu benar-benar memahami dan mampu menerapkan nilai-nilai dari prinsip itu. Semestinya orang tua dalam satu rumah tangga harus benar-benar telah memiliki kepribadian yang baik dan mantap dalam nuansa moralitanya. 2. Membangun hubungan dengan anak. Orang tua memiliki hubungan yang kuat dengan anak-anak. Mereka melakukan penyetoran yang jauh lebih besar
dari penarikan setiap harinya. Kemudian yang ketiga, mendengarkan anak. Cara lain anak agar hormat dengan orang tuanya adalah dengan meluangkan waktu untuk mendengarkan mereka. Anak-anak merasa senang jika didengarkan. Yang keempat, membiasakan memuji anak. Orang tua yang sering memuji anaknya secara konsisten selama seminggu akan menghasilkan perilaku yang orang tua puji akan semakin sering dilakukan. Anak akan merasa lebih baik atau lebih dihargai. Orang tua merasa lebih baik, hubungan keluarga akan makin baik, stres akan makin berkurang bagi semuanya. Peluk dan cintai anak. Untuk poin yang terakhir, yaitu membahas tentang tugas dan tahap perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Untuk yang pertama, perkembangan fisik. Pertambahan berat badan, tinggi badan, perkembangan otak, serta keterampilan motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik kasar ditandai dengan aktifnya anak bergerak, melompat, dan berlari, terutama di usia 4-5 tahun. Semakin bertambah usianya anak, maka semakin kuat pula tubuhnya. Perkembangan kognitif salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengertian pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Kognisi adalah istilah umum yang mencakup segala model pemahaman, yakni persepsi, imajinasi, penangkapan makna, penilaian, dan penalaran. Sebagai bagian dari aspek perkembangan anak usia dini, perkembangan kognitif anak dibagi ke dalam 4 tahap, yaitu tahap sensorik, umur 0-24 bulan. Tahap praoperasional, umur 2-7 tahun. Tahap operasional konkret, umur 7-11 tahun. Dan yang terakhir, tahap operasional formal, mulai umur 11 tahun. Yang ketiga, perkembangan sosial. Pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial juga dapat diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok moral dan tradisi, meleburkan diri menjadi kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Tahapan perkembangan aspek sosial diawali pada masa kanak-kanak, usia 3-5 tahun, anak senang bermain bersama temannya sebayanya. Hubungan persebayaan ini berjalan terus agak pesat pada masa sekolah, usia 11-12 tahun. Dan sangat pesat pada saat remaja, usia 16-18 tahun. Perkembangan emosional. Keadaan emosi setiap anak berbeda. Kadang ada anak mengontrol sehingga emosinya tidak tercetus keluar dengan perubahan atau tanda-tanda fisiknya. Tahapan perkembangan aspek afektif atau perasaan emosional konstan kecuali pada masa remaja awal, usia 13-15 tahun, dan remaja tengah, 15-16 tahun. Pada masa remaja awal ditandai dengan optimis dan keceriaan dalam hidupnya. Pada masa remaja tengah, rasa senang datang tetapi berganti dengan rasa duka. Kebahagiaan berganti dengan kesedihan. Gejolak ini berakhir pada masa remaja, akhir pada usia 18-20 tahun. Untuk yang terakhir, kesimpulan. Anak usia dini merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan perhatian serius. Sejak lahir, anak memiliki potensi yang diberikan Tuhan. Potensi tersebut perlu dirangsang agar perkembangan dengan optimal. Banyak ahli mengatakan bahwa anak usia dini masa pekan dan amat penting bagi perkembangan anak. Stimulasi terhadap anak yang dilakukan orang tua maupun orang lain di sekitar anak akan membekas kuat dan tahan lama. Kesalahan sedikit dalam memberi stimulasi akan berdampak negatif jangka panjang yang sulit diperbaiki. Dan saya akhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.